Iman kepada qada dan qadar. Apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa diri manusia pasti telah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana. Semua telah tercatat secara rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka ia memiliki peluang atau kesempatan untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang saleh muslih, berusaha keras untuk mencapai yang dicita-citakan tanpa berpangku tangan menunggu takdir, dan berupaya memperbaiki citra diri. Dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustrasi dalam kehidupannya, dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan Allah SWT. Ia akan berubah menjadi batu karang yang tegar menghadapi segala gelombang kehidupan dan senantiasa sabar dalam menyongsong badai ujian yang silih berganti. Ia juga selalu bersyukur apabila kenikmatan demi kenikmatan berada dalam genggamannya. Perhatikan beberapa ayat Allah dan hadits Rasul berikut ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Tiada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau di surga. Salah seorang dari mereka berkata, bolehkah kami bertawakal saja, ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak akan tetapi, beramallah, karena setiap orang dimudahkan dalam beramal. Kemudian beliau membaca ayat ini, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakil, merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail ayat 5-10. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ali bin Abi Thalib. Sangat mengherankan seorang mukmin itu, karena semua urusannya mengandung kebaikan. Dan yang demikian itu tidak pernah dimiliki seseorang kecuali orang mukmin. Apabila ia diuji dengan kenikmatan, kebahagiaan, ia bersyukur. Maka, inilah kebaikan baginya. Dan apabila ia diuji dengan kemelaratan, kepayahan, ia bersabar. Maka, inilah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Definisi qada dan qadar. Secara etimologi, qada memiliki banyak pengertian, diantaranya sebagaimana berikut. 1. Pemutusan, kita bisa temukan pengertian ini pada firman Allah, Dia yang mengadakan langit dan bumi dengan indahnya, dan memutuskan sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan, jadilah, lalu jadi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. 2. Perintah, kita bisa temukan pengertian ini pada firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra petik terbalik ayat 23. 3. Pemberitaan, bisa kita temukan dalam ayat, dan telah kami wahyukan kepadanya, Lut, perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Quran Surat Al-Hijr ayat 66. Adapun qadar secara etimologi berasal dari kata qadara, yuqadiru, takdiran yang berarti penentuan. Pengertian ini bisa kita lihat dalam ayat Allah berikut ini. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surat Fussilat ayat 10.
Dari sudut terminologi, qada adalah pengetahuan yang lampau, yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Adapun qadar adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Ibnu Hajar berkata, para ulama berpendapat bahwa qada adalah hukum kuli, universal ijmali, secara global pada zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut. Fathul Bari 11/477. Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu qadar merupakan hukum kuli ijmali pada zaman azali, sedangkan qada adalah penciptaan yang terperinci. Sebenarnya, qada dan qadar ini merupakan dua masalah yang saling berkaitan, tidak mungkin satu sama lain terpisahkan oleh karena salah satu di antara keduanya merupakan asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Maka, barang siapa yang ingin memisahkan di antara keduanya, ia sungguh merobohkan bangunan tersebut. An-Nihayat fi Gharib al-Hadits, Ibnu Atsir 4/78, Jami al-Usul 10/104. Dalil-dalil qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman, yang mana iman seseorang tidaklah sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Ibnu Abbas pernah berkata qadar adalah nizam aturan tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka tauhidnya sempurna. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan tauhidnya. Majmu, Fatawa Syekh al-Islam, 8/258. Oleh karena itu, iman kepada qada dan qadar ini merupakan faridah dan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim dan mukmin. Hal ini berdasarkan beberapa hadits berikut ini. Hadits Jibril yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa penduduk langit dan bumi, maka Dia sungguh melakukannya tanpa menzalimi mereka. Dan sekiranya Dia mengasihi mereka, maka rahmat-Nya lebih baik daripada amal mereka. Dan sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud atau semisalnya, lalu kamu infakkan di jalan Allah, maka Dia tidak akan menerimanya sehingga kamu beriman terhadap qadar dan kamu mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu tidak akan mengenaimu. Dan sesungguhnya jika kamu mati atas akidah selain ini, maka niscaya kamu masuk neraka. Hari Ahmad dari Zaid bin Sabit. Perhatikan beberapa ayat Allah dan hadits Nabi yang berkaitan dengan qada dan qadarnya berikut ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yaitu di hari, ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu, agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian, sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Yang pertama kali diciptakan Allah yang maha berkah lagi maha luhur adalah pena Al-Qalam. Kemudian Dia berfirman kepadanya, tulislah. Ia bertanya, apa yang saya tulis? Dia berfirman, maka ia pun menulis apa yang ada dan yang bakal ada sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Tiada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau di surga. Salah seorang dari mereka berkata, bolehkah kami bertawakal saja, ya Rasulullah?
Beliau menjawab, tidak, akan tetapi, beramallah, karena setiap orang dimudahkan dalam beramal. Kemudian beliau membaca ayat ini, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakil, merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ali bin Abi Thalib. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail ayat 5-10. Rukun-rukun iman kepada Qada dan Qadar. Beriman kepada Qada dan Qadar berarti mengimani rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini ibarat satuan-satuan anak tangga yang harus dinaiki oleh setiap mukmin. Dan tidak akan pernah seorang mukmin mencapai tangga kesempurnaan iman terhadap Qadar kecuali harus meniti satuan anak tangga tersebut. Iman terhadap Qada dan Qadar memiliki 4 rukun sebagai berikut. Pertama, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Qada dan Qadar berarti harus beriman kepada ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak Dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang oleh karena ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Hal ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat Quraniyah dan hadits Nabawiyah berikut ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasr ayat 22. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika menciptakan mereka. Hadits riwayat Muslim. Kedua, penulisan takdir. Di sini mukmin harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi di Lauh Mahfuz, buku catatan amal yang dijaga. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan olehnya. Perhatikan beberapa ayat di bawah ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Ketiga, masyi petik terbalik atullah, kehendak Allah, dan kudrat, kekuasaan Allah. Seorang mukmin yang telah mengimani Qada dan Qadar harus mengimani masyi petik terbalik kehendak Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan Dia tidak mampu melainkan karena Dia tidak menghendakinya. Allah berfirman, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Fatir ayat 44. Macam-macam takdir. Takdir ada 4 macam. Namun, semuanya kembali kepada takdir yang ditentukan pada zaman azali dan kembali kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Keempat macam takdir tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, takdir umum, takdir azali. Takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi.
Di saat Allah memerintahkan Al-Qalam pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Allah lah yang telah menuliskan takdir segala makhluk sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan arsinya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Kedua, takdir umuri, yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma usia 4 bulan, dan bersifat umum. Takdir ini mencakup rizki, ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruhnya dan mencatat 4 perkara, rizki, ajal, sengsara, atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, takdir samawi, yaitu takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Perhatikan firman Allah berikut ini. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Duhan ayat 4-5. Ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun, mulai dari kebaikan, keburukan, rizki, ajal, dan lain-lain yang berkaitan dengan peristiwa dan kejadian dalam setahun. Hal ini sebelumnya telah dicatat pada Lauh Mahfuz. Keempat, takdir yaumi, yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Ketiga takdir yang terakhir tersebut, kembali kepada takdir azali, takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Berdalih dengan qadar dalam kemaksiatan dan musibah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tersirat hikmah dan maslahat bagi manusia. Hikmah dan maslahat yang telah diketahui olehnya. Maka, dia tidak pernah menciptakan kejelekan dan keburukan murni yang tidak pernah melahirkan suatu kemaslahatan. Kejelekan dan keburukan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dinisbatkan kepada amal perbuatan manusia. Sesungguhnya, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah mengandung keadilan, hikmah, dan rahmat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa petik terbalik ayat 79. Maksudnya, segala kenikmatan dan kebaikan yang dialami manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan yang menimpanya diakibatkan karena dosa dan kemaksiatannya. Allah membenci kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan hamba-hambanya. Sebaliknya, Dia mencintai dan meridai ketakwaan dan kesalehan. Ia juga menunjukkan dua jalan untuk hamba-hambanya, sedangkan manusia diberikan akal untuk memilih salah satu jalan tersebut sesuai pilihan dan kehendaknya. Maka, barang siapa yang memilih jalan kebaikan ia berhak mendapat ganjaran dan yang memilih jalan keburukan atau kebatilan maka ia berhak mendapat siksa oleh karena hal ini dilakukan secara sadar dan atas pilihannya sendiri tanpa ada unsur paksaan. Meskipun sebab-sebab dan faktor-faktor pendorong amal perbuatannya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak ada alasan dan hujah lagi bagi manusia bahwa setiap kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukannya karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang berdalih dengan masyiat Allah atas kekufuran mereka seperti dalam firman-Nya. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya.
Quran Surat Al-An'am ayat 148-149. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Tiap-tiap umat mempunyai rasul yang diutus untuk menerangkan kebenaran. Quran Surat An-Nahl ayat 35. Adapun berhujah dengan takdir atas musibah yang menimpa manusia dapat dibenarkan Islam. Sebagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa tentang musibah dikeluarkannya Bani Adam dari surga. Adam dan Musa berbantah-bantahan. Musa berkata, "Wahai Adam, Anda adalah bapa kami yang telah mengecewakan dan mengeluarkan kami dari surga." Lalu Adam menjawab, "Kamu, wahai Musa yang telah dipilih Allah dengan kalamnya dan menuliskan untaimu dengan tangannya, apakah kamu mencela kepadamu atas suatu perkara yang mana Allah telah menakdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan 40 tahun?" Maka Nabi bersabda, "Maka Adam telah membantah Musa, Adam telah membantah Musa." Hadis riwayat Muslim. Buah iman kepada qadar. Muslim yang meyakini akan qada dan qadar Allah SWT, secara benar akan melahirkan buah-buah positif dalam kehidupannya. Ia tidak akan pernah frustrasi atas kegagalan atau harapan-harapan yang lari darinya, dan ia tidak terlalu berbangga diri atas kenikmatan dan karunia yang ada di genggamannya. Sabar dan syukur adalah dua senjata dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam kitab Al-Qada wa Al-Qadar menyimpulkan buah beriman terhadap qadar sebagai berikut. Pertama, jalan yang membebaskan kesyirikan. Kedua, tetap istiqomah. Sesungguhnya, manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Ketiga, selalu berhati-hati. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99.